Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Aliyin Amiril Mu'minin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida al-imam al-mahdi al-muntazir ajjalallahu farajahu syarif wa ja'alana wa iyyakum min ansarih wadzabina anhu wal mustashhadina baina yadayhi. Ikhwan wa akhwat sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyatukan kita di bawah naungan wilayati Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sebuah nikmat yang teramat besar yang Allah anugerahkan kepada kita ketika Allah memilih kita menjadi orang-orang yang menerima wilayatu Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Karenanya salah satu yang sangat dianjurkan ketika kita memasuki tanggal 18 bulan Dzulhijjah di hari Ghadir untuk mengucapkan ucapan syukur tersebut dan memberikan tahniah kepada saudara-saudara seiman kita. Kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina bi wilayati Ali. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas nikmat dan anugerah besar kita ketika kita mengenal Ali sebagai wali kita, mengimani Ali sebagai pemimpin kita, meyakini Ali sebagai pembimbing kita, dan kita memposisikan diri kita sebagai yang bermakmum di belakang Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Layaknya sebuah nikmat patut kita syukuri. Layaknya sebuah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita pelihara. Kita agungkan nikmat itu dengan terus dan selalu menjaganya, mengokohkannya, dan kemudian nikmat itu tidak kita monopoli untuk diri kita semata, tetapi juga nikmat tersebut harus kita sebarluaskan, utamanya kepada keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang terhubung dengan kita baik dengan kekerabatan maupun dengan persahabatan. Kita perkenalkan dengan cara yang bijak, kita jelaskan dengan cara yang simpatik agar mereka juga memahami tentang keagungan berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ketika kita duduk bersama dalam suasana yang berbahagia ini, suasana kita merayakan hari yang disebut dengan Idullahil Akbar, hari raya terbesar di dalam Islam. Bagaimana tidak? Hari Ghadir adalah hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan agamanya
dan melengkapi nikmatnya untuk kita setelah memerintahkan Rasul terakhirnya untuk menyampaikan sebuah agenda besar, sebuah proyek kepemimpinan ilahi yang harus terus berlanjut, memimpin umat manusia, mengawal kehidupan mereka, mengawal agama mereka, mengawal semua hal yang akan mendekatkan diri mereka kepada kesempurnaan. Ketika kita memperingati dan berkumpul bersama dalam suasana yang sangat berbahagia ini, semata karena kita meyakini bahwa peristiwa Ghadir yang terjadi sepulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari menunaikan haji satu-satunya yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dan setelahnya Rasulullah tidak menunaikan haji, tidak pernah kecuali hanya sekali itu, yang kemudian dikenal oleh kaum muslimin dengan nama Hajjatil Wada, haji perpisahan, karena itulah pertemuan terakhir Rasulullah dengan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, berkumpul sesuai dengan seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mereka berdatangan untuk berhaji bersama beliau. Dalam pertemuan haji itu tentu banyak hal yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam nama lain yang juga disebutkan oleh para ulama adalah Hajjatul Islam. Haji yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin adalah Hajjatul Islam, di mana saat itulah Rasulullah mengajarkan kepada mereka manasikul hajj, manasik haji yang harus mereka saksikan dan pelajari langsung dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang menuntun mereka untuk melakukan manasik demi manasik haji sehingga sempurna. Nama lain juga adalah Hajjatul Balagh. Haji itu juga dinamai dengan Hajjatul Balagh karena dalam peristiwa haji itu sepulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari menunaikan semua rangkaian manasiknya, sesampai di sebuah tempat yang namanya Ghadiru Khum, di situ Rasulullah menyampaikan pesan agung yang Allah perintahkan sesuai dengan ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Haji wada adalah haji satu-satunya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia, kemudian sepulang mereka bersama Nabi, sesampai di tempat yang disebut dengan nama Ghadir Khum, Nabi menghentikan mereka yang telah lewat disuruh kembali dan yang belum dinanti. Setelah berkumpul dan semua tempat telah disiapkan termasuk podium untuk pidato beliau, beliau menyampaikan pengangkatan Ali bin Abi Thalib alaihi salam, yang kemudian peristiwa ini diriwayatkan oleh sejumlah yang cukup besar dari kalangan para sahabat Nabi. Dicatat tidak kurang dari 110 sahabat Nabi meriwayatkan peristiwa tersebut, baik dalam riwayat yang terbilang sangat ringkas hingga riwayat yang cukup detail berbicara tentang peristiwa tersebut. Banyak hal yang telah disampaikan, namun yang pasti bahwa di peristiwa tersebut Rasulullah mengangkat tangan Ali seraya berkata man kuntu maulahu fa'aliyun maula Allahumma waliman wala, dan riwayat redaksi yang serupa dengan itu. Rasul mengangkat tangan Ali sambil berkata, barang siapa yang aku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Yang perlu kita cermati ikhwan akhwat sekalian dalam peristiwa ini, bahwa peristiwa Ghadir bukan semata peristiwa sejarah yang akan berlalu begitu saja. Dia berbeda dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang lainnya. Dia adalah peristiwa sejarah
yang tidak semata terkait dengan Ali sebagai individu. Kita tidak benar apabila membaca bahwa peristiwa itu semata pengangkatan Rasul untuk Ali bin Abi Thalib sebagai individu. Namun kita harus yakini bahwa apa yang sedang terjadi dalam peristiwa Ghadir adalah perwujudan dari perintah Allah untuk mewujudkan proyek kepemimpinan ilahi yang akan mengawal agama ini, yang akan mengawal umat Islam. Umat Islam butuh kepada pemimpin yang memimpin mereka tidak hanya untuk mengatur urusan materi kehidupan mereka, namun juga yang terpenting dari itu adalah mengawal agama mereka, mengawal akidah mereka, memanage kehidupan mereka agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari peristiwa Ghadir, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar menunjuk orang yang paling mengerti Islam, karena pemerintahan Islam yang akan dilanjutkan setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pemerintahan yang berdasarkan wahyu Allah, yang pijakannya adalah syariat Allah. Karenanya yang memimpin umat Islam sudah sepatutnya adalah orang yang paling mengerti syariat Allah, orang yang paling memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam menurunkan agamanya, orang yang paling memahami materi-materi wahyu yang pernah Allah turunkan kepada baginda Rasulullah untuk menjadi pondasi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Kepemimpinan pasca Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam harus berada di tangan orang yang memahami syariat tersebut. Pemerintahan Islam yang harus berlanjut setelah wafat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam memimpin komunitas kaum muslimin adalah pemerintahan yang didasarkan kepada kebenaran, yang didasarkan kepada kebenaran, yang didasarkan kepada Al-Quran, sehingga tidak selayaknya yang berada di puncak kepemimpinan kecuali yang memahami kebenaran, kecuali yang memahami Al-Quran. Apabila kemudian pemerintahan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak memahami syariat, yang tidak memahami kebenaran, yang bisa saja setelah memahami kebenaran namun berpisah dengan kebenaran karena satu dan lain hal, orang yang tidak memahami Al-Quran, maka gagallah apa yang menjadi cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada pilihan lain kecuali Ali bin Abi Thalib. Alilah orang yang paling mengenal seluruh materi wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alilah orang yang paling mengetahui syariat Allah. Alilah orang yang paling memahami detail wahyu Al-Quran Al-Karim. Ali ma'al Quran wal Quranu ma'a Ali. Ali ma'al haq wal haqqu ma'a Ali yaduru ma'ahu haitsu dar. Ali selalu bersama Al-Quran, Ali selalu bersama kebenaran, dan kebenaran selalu bersama Ali. Kemanapun Ali pergi, kebenaran akan mengikuti Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena tidak ada pilihan lain kecuali Ali bin Abi Thalib. Sehingga sebuah keniscayaan, bukan sesuatu yang ganjil apabila kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib. Andai bukan karena petunjuk wahyu dari Allah yang menetapkan bahwa agar Nabi Muhammad menunjuk Ali, yakinlah bahwa Rasulullah tidak akan pernah mungkin menunjuk kecuali Ali. Karena suksesi kepemimpinan sepeninggal beliau tidak layak dijabat kecuali orang yang paling memahami agenda besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan tidak lain adalah Ali bin Abi Thalib. Dialah satu-satunya yang memahami agenda besar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita yakin bahwa penunjukan Ali bukan semata selera Nabi, namun karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari di mana ketika Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengangkat Ali sebagai pemimpin,
adalah hari yang layak kita agung-agungkan, hari yang layak untuk kita kenang, hari yang layak untuk selalu kita peringati. Ada pemahaman yang cukup jeli dari seorang pendeta Yahudi saat itu, ketika dia mendengar bahwa ada ayat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Islam yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Orang ini mengatakan, andai ayat tersebut turun kepada Nabi kami Musa, niscaya hari diturunkannya ayat itu akan kami jadikan hari raya terbesar kami bangsa Yahudi. Kenapa tidak? Hari di mana Allah menyempurnakan agama, melengkapkan nikmat dan meridhai Islam sebagai agama, tidak kita rayakan, tidak kita jadikan hari besar. Tahukah ternyata ayat tersebut turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses melaksanakan perintah Allah yang Allah firmankan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Setelah melaksanakan perintah itu dengan mengangkat tangan Ali di hadapan lebih dari 100.000 sahabat, seraya Rasulullah bersabda, man kuntu maulahu fa'aliyun maulah Allahumma waliman wala wa adiman ada, dan riwayat dengan redaksi yang lebih lengkap juga bisa ditemukan. Setelah itu Allah menurunkan dan Rasulullah masih di atas podium bersama Ali. Jibril Allah perintahkan untuk turun membawa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kembali ikhwan akhwat sekalian, bahwa memperingati hari Ghadir pada hakikatnya kita sedang memperingati hari besar, mengimani Ali sebagai yang ditunjuk oleh Rasul sebagai pemimpin dalam peristiwa Ghadir tersebut. Sejatinya kita harus pahami, bukan Rasul mengangkat Ali sebagai individu, namun Rasul mengangkat Ali sebagai proyek kepemimpinan ilahi yang tidak bisa dijabat kecuali oleh Ali dan para pemimpin suci dari keturunan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Itulah sejati dari peringatan hari Ghadir Hum. Kita harus memahami bahwa Islam adalah agama yang butuh pengawalan. Islam adalah agama yang akan terus eksis hingga hari kiamat. Sehingga agama ini perlu pengawalan, pelaksanaannya butuh pengawalan, penyebarannya juga butuh pengawalan, untuk mempertahankannya juga butuh pengawalan. Sehingga tidak ada yang layak mengawal agama kecuali orang yang paling memahami agama. Dan tidak lain, mereka adalah orang-orang yang telah disandingkan oleh baginda Rasulullah dengan Al-Quran dalam hadis Tsaqalain. Inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa itrati ahla baiti. Demikian kita semestinya harus memahami berbagai riwayat yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Ali bin Abi Thalib. Jangan punya bayangan bahwa Rasul sedang membagi dengan royal keutamaan-keutamaan untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, sehingga seakan Rasulullah tidak punya kerjaan kecuali menyampaikan keutamaan fulan. Keutamaannya begini fulan, sahabatku yang lain keutamaannya demikian. Seakan Rasulullah kerjanya hanya menyampaikan keutamaan-keutamaan mereka tanpa ada tujuan. Tentu ketika kita meyakini bahwa Rasulullah menyampaikan berbagai keutamaan Ali secara khusus dan keutamaan Ahlul Bait secara umum, pada dasarnya itu adalah bagian inti dari tabligh agama yang Allah perintahkan kepada beliau. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyadarkan umat bahwa dialah pemimpin yang layak memimpin kalian. Dialah orang yang telah memiliki semua sifat yang seharusnya disandang oleh seorang pemimpin.
Ketika kalian menginginkan kebenaran, Alilah yang bersama kebenaran. Ketika kalian ingin selalu bersama Al-Quran, ketahuilah Ali selalu bersama Al-Quran. Ketika kalian menginginkan ilmu yang sejati, ketahuilah bahwa Ali adalah pintu kota ilmu Rasulullah. Dan demikian seterusnya. Ketika Rasulullah menjelaskan berbagai macam keutamaan Ali bin Abi Thalib, tidak dalam rangka semata untuk memuji sehingga dimaknai keistimewaan atau keutamaan itu semata dalam rangka menjelaskan keutamaan, tidak, namun menjelaskan keutamaan dengan sederetan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari menyebutkan berbagai macam riwayat tentang keagungan Ali bin Abi Thalib? Dan satu catatan yang bisa kita perhatikan, yang bisa kita telusuri dan kita temukan, bahwa sabda-sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ali selalu terkait dengan posisi beliau sebagai pemimpin kita umat Islam. Tidak menyebutkan sisi-sisi yang tidak punya kaitan langsung maupun tidak langsung dengan kepemimpinan. Semua sabda Nabi tentang Ali terkait dengan kepemimpinan, baik dengan redaksi yang jelas menunjukkan kepemimpinan, baik dengan kata imam, baik dengan kata wali, baik dengan kata khalifah, baik dengan kata wasi, baik dengan kata wazir, dan kalimat-kalimat redaksi sejenisnya yang secara langsung menunjukkan makna kepemimpinan maupun tidak, menjelaskan tentang kesucian Ali, menjelaskan bahwa Ali selalu bersama kebenaran, Ali bersama Al-Quran, Ali adalah sumber sejati ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua dalam rangka mengarahkan perhatian kita kaum muslimin bahwa apabila kalian ingin menemukan seorang pemimpin yang layak memimpin Islam dan kaum muslimin, semua kriteria itu ada pada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sehingga tidak ada peluang bagi siapapun untuk menandingi Ali atau menyandingkan orang lain dengan Ali bin Abi Thalib dalam semua urusannya. Kembali bahwa semua sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ali itu dalam rangka menegaskan hak kepemimpinan Ali, tidak semata menebar keistimewaan yang tidak punya kaitan dengan kepemimpinan Ali. Ali ketika disebutkan selalu identik dengan kepemimpinan. Ali ketika disebutkan akan identik dengan kebenaran. Ketika Ali disebutkan akan identik dengan Al-Quran. Ali adalah Al-Quran, Al-Quran adalah Ali. Ali adalah kebenaran, kebenaran adalah Ali. Sehingga tidak bisa dipisahkan antara keduanya.